Sama empat akan menjelaskan tentang stasis. Di kelompok ini terdapat 5 anggota, yaitu Mbak Aisyah, Jihan Alvin Salita, Fadima Raiska, Nadila Ayu Setia, dan Devi Nadita. Selanjutnya, apa itu homeostasis? Homeostasis adalah sebuah keadaan di mana menjaga kondisi tubuh yang relatif konstan terhadap perubahan lingkungan. Komponen homeostasis. Yang pertama, sensor, untuk mendeteksi stres yang muncul. Yang kedua, pusat kontrol, untuk menerima informasi dari sensor, kemudian mengatur agar stres yang muncul tetap bisa dikendalikan. Yang ketiga, efektor, untuk menerima pesan dari pusat kontrol, kemudian memprediksi dan memberikan respon kepada stres yang ada. Selanjutnya yaitu bagaimana sih tubuh bisa menjaga homeostasis suhu. Nah, yang pertama yaitu dengan adanya stresor. Stresor ini bisa berupa hipotermia atau hipotermia, yaitu keadaan suhu sangat tinggi atau sangat rendah. Selanjutnya, stresor ini akan dideteksi oleh sensor, yaitu yang berupa heat receptor. Kemudian, sensor ini akan melaporkan kepada pusat kontrol yang berupa hipotalamus. Selanjutnya, akan memberikan perintah kepada efektor. Perintah ini bisa berupa dorongan untuk mengeluarkan keringat, atau meningkatkan aliran darah ke kulit, yang nantinya akan menghasilkan efek bisa berkeringat dan wajah memerah atau pada suhu rendah, yaitu tubuh yang menggigil. Homeostasis menjaga supaya menjadikan tubuh bergerak dan mengalirkan darah ke sehingga dengan respon yang memerah. Hal itu yang menjadikan suhu yang naik bisa kembali konstan. Selanjutnya, apakah kalian tahu proses homeostatis dalam suhu ini masuk ke dalam mekanisme negatif feedback loh, di mana suhu tubuh akan memberikan umpan balik negatif agar suhu kita yang tinggi bisa kembali konstan. Di sini juga termasuk homeostatis dengan neural pathway, di mana dari sensor hingga efektor yang menghubungkannya adalah syaraf, sehingga homeostatis ini bisa berjalan. Bagaimana sih tubuh bisa menjaga homeostatis glukosa? Menurut jurnal Frontiers Psikologi, kemampuan tubuh dalam menjaga kadar gula dalam darah juga termasuk salah satu proses homeostatis. Terdapat komponen yang pertama stres, yaitu kondisi glukosa dalam darah tinggi setelah makan. Selanjutnya, sensor dan pusat kontrol, yaitu sel beta pankreas menghasilkan hormon insulin. Selanjutnya terdapat efektor, yaitu liver dan sel-sel otot menyerap glukosa dalam darah. Dan selanjutnya efek, yaitu glukosa dalam darah kembali normal. Jika kita mengkonsumsi makanan yang mengandung gula atau glukosa yang tinggi, pankreas secara otomatis akan meningkatkan produksi hormon insulin. Selanjutnya adalah hormon insulin. Hormon insulin berperan dalam mengubah glukosa menjadi glikogen, lalu disimpan ke dalam otot dan hati. Namun, jika tidak makan dalam waktu yang lama, tubuh akan meningkatkan produksi hormon glukogen yang dikeluarkan oleh hati. Lalu, glukogen tersebut akan bekerja dengan cara mengambil glikogen yang terdapat dalam otot, kemudian memecahnya menjadi glukosa dan mengedarkannya dalam darah. Maka, kadar gula darah akan kembali normal. Kemampuan ini yang disebut dengan homeostasis gula darah.
Lalu bagaimana dengan orang yang terlalu sering makan makanan manis? Di sisi lain, orang yang makan makanan manis akan membuat pankreas bekerja terlalu keras sehingga pankreas akan rusak. Pankreas tidak mampu lagi mengontrol kadar gula dalam darah. Kondisi inilah yang terjadi pada penderita diabetes. Lalu, orang yang jarang makan makanan manis akan menjadi kurus karena glikogen dalam otot terus-menerus diambil untuk diedarkan ke dalam darah. Perlu diketahui bahwa homeostatis glukosa ini termasuk dalam hormonal pathway. Hormonal pathway itu artinya bahwa semua jalur yang dilalui oleh homeostatis glukosa ini melalui atau melibatkan hormon dari sensor sampai efektor. Berbeda dengan suhu tadi, di sini homeostatis glukosa tidak melibatkan saraf sama sekali. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.